Audio Jungle. Hai semuanya, selamat datang kembali di channel Edutainment Fakta. Di channel ini, kita akan menjelajahi kejadian unik, fakta menarik, misteri yang belum terpecahkan, sejarah yang memukau, dan banyak hal luar biasa lainnya di dunia ini. Jadi, pastikan Anda tidak ketinggalan untuk mengklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update dengan konten terbaru dari kami. Pada episode kali ini, kita akan menjelajah kembali ke masa lalu untuk memahami sejarah masuknya agama Islam di Indonesia. Dari pertemuan pertama dengan para pedagang Arab, hingga berkembangnya kerajaan Islam di Nusantara. Bersiaplah untuk memahami lebih dalam sejarah yang membentuk identitas budaya kita. Jangan lupa untuk memberikan komentar di bawah jika Anda memiliki pertanyaan atau pendapat tentang topik ini. Yuk, kita mulai! Sejarah masuknya agama Islam di Indonesia adalah cerita panjang yang penuh dengan dinamika dan perkembangan yang menarik. Untuk memahami sepenuhnya, kita perlu melihat berbagai aspek dan periode penting yang berkontribusi pada penyebaran agama ini di Nusantara. Agama Islam pertama kali dibawa ke Indonesia oleh para pedagang Arab dan Gujarat sekitar abad ke-7 Masehi. Mereka datang melalui jalur perdagangan maritim yang menghubungkan Timur Tengah, India, dan Asia Tenggara. Para pedagang ini tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga budaya dan agama mereka. Interaksi mereka dengan penduduk lokal memungkinkan penyebaran ajaran Islam. Salah satu faktor penting dalam penyebaran ini adalah melalui pernikahan antara pedagang Muslim dengan wanita lokal, yang membantu memperkenalkan Islam ke komunitas setempat. Pernahkah Anda membayangkan bagaimana pertemuan pertama antara penduduk lokal dan pedagang Muslim ini terjadi? Bagaimana mereka berkomunikasi dan bertukar budaya? Berikan pendapat Anda di kolom komentar. Pada abad ke-13, kerajaan-kerajaan Islam mulai muncul di Nusantara, seperti Kerajaan Samudra Pasai di Aceh dan Kerajaan Demak di Jawa. Kerajaan-kerajaan ini memainkan peran penting dalam penyebaran Islam melalui kebijakan mereka dan pengaruh yang mereka miliki. Sultan-sultan dari kerajaan ini sering mengundang ulama dan guru agama dari Timur Tengah dan India untuk menyebarkan ajaran Islam. Mereka juga mendirikan masjid dan lembaga pendidikan Islam yang berfungsi sebagai pusat penyebaran agama. Bayangkan jika Anda adalah seorang penduduk di salah satu kerajaan ini. Bagaimana kehidupan sehari-hari Anda berubah dengan masuknya Islam? Tulis pendapat Anda di komentar. Di Jawa, penyebaran Islam tidak lepas dari peran Wali Songo, 9 wali yang dikenal sebagai penyebar utama Islam di Pulau Jawa. Mereka menggunakan pendekatan yang sangat bijaksana dengan menggabungkan ajaran Islam dengan budaya lokal sehingga lebih mudah diterima oleh masyarakat. Para wali ini menggunakan seni, musik, dan wayang kulit sebagai media untuk mengajarkan ajaran Islam. Mereka juga terlibat dalam pembangunan masjid, seperti Masjid Agung Demak, yang menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial. Siapa wali yang paling Anda kagumi dan mengapa? Apakah Anda pernah mengunjungi salah satu masjid yang didirikan oleh Wali Songo? Bagikan cerita Anda di komentar. Peranan ulama dan pesantren dalam penyebaran Islam di Indonesia tidak bisa diabaikan. Pesantren menjadi pusat pendidikan agama yang menyebarkan ajaran Islam ke berbagai daerah. Para santri yang belajar di pesantren kemudian kembali ke kampung halaman mereka dan menyebarkan ilmu yang mereka pelajari. Pesantren juga berperan dalam menjaga dan melestarikan tradisi Islam yang telah berkembang di Indonesia. Banyak ulama terkenal seperti Sunan Ampel dan Sunan Giri yang mendirikan pesantren dan memberikan kontribusi besar dalam penyebaran Islam. Apakah Anda memiliki pengalaman belajar di pesantren atau mengenal seseorang yang pernah belajar di pesantren? Bagikan pengalaman Anda di komentar. Penyebaran Islam di Indonesia juga ditandai dengan integrasi ajaran Islam dengan budaya lokal. Hal ini terlihat dalam berbagai aspek kehidupan seperti seni, musik, dan adat istiadat. Contohnya adalah tradisi sekaten di Yogyakarta yang merupakan gabungan antara budaya Jawa dan ajaran Islam. Integrasi ini menciptakan bentuk Islam yang khas Indonesia, yang dikenal dengan istilah Islam Nusantara. Islam Nusantara menunjukkan bahwa agama dan budaya bisa saling melengkapi dan memperkaya satu sama lain. Bagaimana menurut Anda tentang integrasi antara Islam dan budaya lokal di Indonesia? Apakah ada tradisi di daerah Anda yang merupakan hasil dari integrasi ini? Berikan pendapat Anda di komentar. Nah, itulah beberapa aspek penting dalam sejarah masuknya agama Islam di Indonesia.
Perjalanan panjang yang penuh dengan dinamika, adaptasi, dan integrasi ini menunjukkan betapa kayanya sejarah dan budaya kita. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Edutainment Fakta. Teruslah penasaran dan mari kita belajar bersama.